Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita hari ini kita masih membahas tentang uji serologi pada Salmonella. Nah, di sini kita akan membahas tentang uji TP-DOT dan uji ELISA. Nah, di mana kedua uji ini tidak jauh berbeda, di mana untuk uji ELISA ini membutuhkan waktu yang lebih singkat daripada uji TP-DOT. Jadi untuk pembahasannya yang akan dibahas uji TP-DOT, cara kerjanya. Uji ELISA tidak jauh berbeda dengan uji TP-DOT ini, dimana kalau untuk uji ELISA ini menggunakan enzim. Nah, itulah perbedaannya dengan uji TP-DOT ini. Untuk bentuknya sama seperti alatnya sama seperti kaset atau strip. Nah, uji TP-DOT ini merupakan uji untuk mendiagnosis imunoglobulin M dan imunoglobulin G pada serum atau sampel pasien. Nah, uji TP-DOT ini merupakan tes dengan metode imunochromatografi. Metode imunochromatografi ini sendiri merupakan metode dengan teknik pemisahan antara antigen atau antibodi, atau untuk mengidentifikasi antigen atau antibodi itu sendiri. Nah, yang dirancang untuk deteksi kualitatif antibodi imunoglobulin M dan imunoglobulin G yang spesifik. Jadi ini uji TP-DOT ini memang khusus untuk mendeteksi imunoglobulin G dan imunoglobulin M untuk si Salmonella typhi, lebih yang spesifiknya. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa untuk uji TP-DOT ini menggunakan antigen OMP atau outer membrane protein. Nah, pada uji TP-DOT ini sampel yang digunakan bisa serum, plasma, atau whole blood, nah, atau darah lengkap. Tetapi tentu saja sampel yang paling baik digunakan adalah serum. Nah, tes ini digunakan dalam pemeriksaan in vitro diagnostik pada demam tipoid. TP-DOT Rapid IgM dan IgG memiliki banyak keunggulan. Nah, ini dia keunggulan dari TP-DOT ini. Di antaranya diagnosis demam tipoid dini dan spesifik. Jadi ketika seseorang terpapar bakteri Salmonella untuk 2-4 hari ini sudah bisa dideteksi, berbeda dengan Widal yang pada infeksi primer itu belum bisa dideteksi. Jadi untuk TP-DOT ini diagnosisnya bisa lebih cepat. Pada minggu pertama sudah bisa dideteksi oleh si pemeriksaan TP-DOT ini. Nah, ini cepat, sederhana, dan terpercaya. Cepatnya di sini sederhana dan terpercaya. Jadi untuk waktu yang dibutuhkan TP-DOT ini lebih kurang 15 menit. Pembacaan hasil biasanya 10 menit sudah bisa dibaca hasilnya. Jadi mudah dilakukan dan tidak diperlukan persiapan sampel tambahan. Nah, karena sampelnya bisa serum, plasma, atau whole blood, jadi tidak perlu perlakuan khusus untuk sampelnya. Tidak ada peralatan khusus yang dibutuhkan, karena untuk uji TP-DOT ini memang hanya menggunakan kaset dan buffer atau larutan penyangga yang telah disediakan oleh pabrik. Hasil mudah ditafsirkan. Nah, untuk hasilnya sama seperti tes kehamilan atau HBsAg, berbentuk line atau garis. Jadi jika muncul garis pada tes berarti hasilnya positif. Volume sampel minimal yang digunakan 30 mikroliter untuk serum atau plasma dan 35 mikron sampai 40 mikroliter untuk darah. Jadi untuk serum dan plasma menggunakan sampel 30 mikroliter. Jadi untuk whole blood 35 sampai 40 mikroliter, tergantung lagi
dari kit insertnya. Nah, ini dia isi dari kemasan kit dari TP-Dot. Kira-kira ukuran kemasan, satu kemasan itu ukurannya 17,5 panjang kali tinggi kali lebar. Jadi dalam satu kotak itu, kotaknya berukuran 17,5 kali 13 kali 9. Nah, di dalam kotak itu terdapat nama produk, katalog, nama produsen, nomor izin edar depkes, nama jumlah komponen, nomor lot, tanggal kadaluarsa, suhu penyimpanan. Nah, jadi dalam satu kotak kemasan itu biasanya terdiri dari 25 tes. Nah, 25 tes ini terdiri dari 25 kaset. Jadi kaset ini disimpan dalam satu bungkus. Berarti ada sekitar 25 bungkus dalam satu kotak itu. Nah, masing-masing dibungkus dengan aluminium foil kedap udara berisi butir pengering. Biasanya ini silika gel ya. Lalu dalam kotak itu terdapat satu botol buffer atau larutan penyangganya. Nah, yang terakhir lembar petunjuk penggunaan atau yang kita kenal sebagai kit insert atau kit reagen. Nah, apa tujuan dari pemeriksaan TP-Dot ini? Nah, ini dia, untuk mendeteksi secara kualitatif adanya antibodi spesifik imunoglobulin M dan imunoglobulin G antigen terhadap antigen outer membrane protein Salmonella typhi di dalam serum atau plasma pada manusia. Jadi karena TP-Dot ini mendeteksi imunoglobulin G dan M yang spesifik terhadap Salmonella typhi, di mana antigen yang digunakan adalah antigen OMP atau outer membrane protein. Nah, metodenya imunochromatographic. Nah, seperti yang kita ketahui, imunochromatographic ini merupakan pemisahan atau mengidentifikasi antigen atau antibodi. Jadi pada kaset TP-Dot ini untuk mendeteksi antibodi terhadap Salmonella typhi, yaitu antigennya OMP. Nah, prinsipnya lateral flow rapid immunochromatographic atau ICT atau ICT. Nah, seperti yang kita ketahui, berarti flow ini berarti dia mengalir. Nah, lateral berarti mengalir ke sisi. Nanti kita lihat cara kerjanya bagaimana untuk si TP-Dot ini. Jadi dia akan mengalir sama seperti uji HBsAg. Nanti dia akan mengalir ke atas. Untuk spesimennya bisa serum, bisa plasma, bisa whole blood atau darah lengkap. Prosedurnya ini dia, siapkan alat dan bahan. Jangan lupa stabilkan reagen dan alat pada suhu ruangan. Nah, biasanya reagen ini disimpan pada kulkas. Untuk kasetnya ini bisa disimpan pada suhu 4 derajat sampai 30 derajat Celcius. Jadi untuk kasetnya bisa disimpan di suhu ruangan maksimal 30 derajat Celcius. Untuk buffernya biasanya disimpan pada kulkas suhu 2 sampai 8 derajat Celcius atau 4 sampai 8 derajat Celcius. Lalu homogenkan reagen buffer sama seperti pemeriksaan lainnya. Setiap reagen yang akan kita gunakan yang sudah lama diam dihomogenkan terlebih dahulu karena supaya endapan yang terdapat pada reagen itu menyatu kembali dengan yang reagen bagian atasnya. Lalu setelah itu buka bungkus kaset dengan menyobek salah satu sisi bungkus kaset tersebut. Lalu beri identitas pasien pada kaset. Nah, jika menggunakan sampel serum atau plasma, teteskan sebanyak 30 mikroliter. Jika menggunakan whole blood, teteskan sebanyak 40 ke dalam sumur atau PET sampel. Pastikan tidak ada gelembung udara ketika memipet dan meneteskan sampel. Nah, ini perlu diperhatikan.
jika tidak ada gelembung udara ketika memipet dan meneteskan sampel. Karena nanti ketika ada gelembung udara, maka otomatis sampel yang kita akan teteskan untuk volumenya tidak sampai sebanyak yang diperintahkan. Jadi pastikan untuk pemipitan sampelnya itu harus tepat dan tidak ada gelembung udara. Setelah sampel diteteskan, setelah 15 detik teteskan buffer sebanyak 1 tetes. Jadi setelah penetesan sampel serum, plasma atau whole blood, 15 detik kemudian barulah diteteskan buffer atau larutan penyangga sebanyak 1 tetes. Nah, jadi setelah diteteskan buffer, maka sampel akan mulai bergerak naik. Baca hasil dalam waktu 15 menit. Nah, untuk hasil ini biasanya dalam 10 menit sudah bisa terbaca. Nah, jangan baca hasil ketika lebih dari 15 menit atau waktunya lewat dari 15 menit, karena nanti akan membuat hasil negatif palsu atau positif palsu. Jika sampel berhenti meresap naik, tambahkan 1 buffer tetes. Nah, jadi jika sampelnya berhenti dan tidak mengalir lagi, bisa ditambahkan buffer 1 tetes lagi agar sampel bergerak lagi ke atas. Nah, ini contoh dari bungkusnya. Ini contoh kasetnya. Nah, ini dia contoh dari kasetnya itu. Jadi untuk Tipidot ini sendiri bisa dalam satu strip itu terdapat AGM saja atau bisa langsung AGM dan AGG. Biasanya kalau yang terpisah itu terdapat 2 buah kaset yang menempel di sebelah kiri, misalnya AGM, di sebelah kanan untuk AGG. Nanti akan tertulis di atas sini AGM atau dan di sini AGG. Tapi kalau untuk satu kaset mendeteksi 2 antibody, nah contohnya seperti ini. Satu kaset untuk 2 antibody, ada AGM, ada AGG. Nah, ini dia contoh kasetnya. Kalau yang di sini hanya satu kaset digunakan untuk 1 imunoglobulin saja. Ini untuk tes, ini untuk kontrol. Nah, ini dia untuk sampel portnya, untuk menetesan sampel PET. Jadi nanti di sini diteteskan sampel. Nah, jadi di sini setelah sampel port atau sampel PET ini, nanti kan ada jarak antara lubang ini. Nah, di sini setelah dilekatkan conjugate. Nah, conjugate ini berisi ini conjugate code. Nah, jadi conjugate code ini berisi anti-human immunoglobulin M atau anti-human immunoglobulin G yang berasal dari domba. Jadi di sini, nah di sini dia conjugate pet-nya, jadi diletakkan anti-human immunoglobulin M atau anti-human immunoglobulin G yang berasal dari domba. Lalu nanti setelah diteteskan buffer 1 tetes, maka sampelnya nanti akan mengalir ke sini. Nah, di sini ada test line, ada control line. Lalu di sini untuk absorben pad atau untuk menyerapnya. Jadi nanti yang dari sampel sini mengalir ke sini. Nah, akan diserap di ujung sini. Nah, ini contoh isinya ya. Jadi di sini untuk sampel, di sini conjugate, di sini untuk test line dan control line. Nah, di sini absorbennya. Nah, di sini dia contoh dari yang tadi. Ini lebih jelasnya. Jadi di sini adalah sampel pad-nya. Nah, conjugate ini tadi berisi
anti-human immunoglobulin M atau anti-human immunoglobulin G yang berasal dari domba. Nah, ini berisi antigen salmonella di sini. Nah, di sini control line, di sini untuk penyerapnya. Nah, jadi nanti ketika sampel diteteskan dan diteteskan buffer, sampel ditambah buffer nanti akan mengalir ke sini. Nah, konjugat ini nanti akan terbawa oleh sampel. Jadi, ketika di dalam sampel terdapat antibodi atau immunoglobulin M atau G, maka nanti akan konjugat ini nanti akan menempel di sini bersama immunoglobulin tadi. Nah, ini contohnya. Jadi konjugatnya menempel di sini, sisanya menempel ke control line. Nah, jadi ketika ada immunoglobulin yang terdapat pada sampel, immunoglobulin M atau G, maka nanti akan terbentuklah garis di sini. Jika ada immunoglobulin M, maka akan terbentuk garis immunoglobulin M. Di immunoglobulin M, jika di dalam sampel terdapat immunoglobulin G, maka akan terbentuk garis pada immunoglobulin G. Tentunya juga akan terdapat garis pada control line. Nah, sisa dari sampel dan absorben tadi, maka akan mengalir ke absorben sini. Jadi konjugat ini akan dibawa tadi oleh si sampel tadi, akan menempel di sini jika terdapat immunoglobulin. Jika tidak, absorbennya konjugatnya akan mengalir terus ke control line, menyebabkan control line menjadi terdapat garis. Nah, sisanya nanti akan mengalir ke absorben sini. Nah, lebih kurang seperti itu cara kerja dari TP dot ini. Nah, ini dia untuk conjugate code tadi sudah Ibu jelaskan bahwa isinya adalah anti-human immunoglobulin M atau anti-human immunoglobulin G yang berasal dari domba, dan untuk antigennya berisi antigen salmonella typhi, yaitu antigen OMP. Nah, yang spesifik terhadap salmonella typhi ya. Nah, jadi di sini diisi antigen salmonella typhi yang spesifik terhadap salmonella typhi tersebut, yaitu antigen outer membrane protein. Nah, ini dia interpretasi hasil. Jadi untuk interpretasi hasil, 10 menit setelah penambahan sampel sudah bisa dibaca hasilnya, maksimal 15 menit. Jadi lewat dari 15 menit tidak dianjurkan untuk membaca hasil lagi, karena nanti takutnya bisa menyebabkan positif palsu atau negatif palsu, false positif atau false negatif. Nah, jadi kalau positif maka akan terbentuk garis pada tes dan kontrol. Jika negatif hanya terbentuk garis pada kontrol saja. Oke, untuk uji ELISA-nya kurang lebih sama seperti TP dot, seperti sudah Ibu jelaskan di teori. Nah, untuk ELISA ini menggunakan enzim. Jadi sama diteteskan juga pada sampel PET-nya, tapi bedanya menggunakan enzim. Nah, waktu untuk pemeriksaan ELISA ini lebih cepat daripada TP dot ini. Jadi untuk laporannya silahkan dibuat hanya untuk TP dot ini saja. Untuk ELISA tidak perlu dibuat, dan untuk hasilnya silahkan kalian tentukan sendiri hasilnya, boleh positif, boleh negatif terhadap immunoglobulin M dan terhadap immunoglobulin G-nya. Jadi untuk hasil silahkan bebas ya, tidak berpatok. Jadi terserah kalian mau membuat hasil positif atau negatif. Berarti bisa saja si A membuat hasil positif dan si B membuat hasil negatif. Atau bisa kalian buat untuk immunoglobulin M-nya positif dan immunoglobulin G-nya negatif. Berarti
itu masih terdapat infeksi primer ya, kalau immunoglobulin M-nya yang positif. Oke, Ibu kira itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.